Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat siang ya, selamat siang. Ini kita menghampiri Allah seri kedua, 2.0. Kita hari ini akan menghampiri Allah melalui Mazmur 100. Sebelum kita mulai, Kak Ket akan share lagu ini, hanya suaranya. Teman-teman silakan mengikuti, ada liriknya di layar. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Come worshiping before the throne of God. For the Lord, He is good, and His love endures forever. Your Majesty, we bow before you, Lord. For the Lord, He is good, and His love endures. For the Lord, He is good, and His love endures forever. Mari kita satu dalam doa.
Terpujilah Engkau, Allah Bapa Pencipta, Pemelihara, dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau yang memberikan kami hidup dan mengumpulkan kami pada siang hari ini. Kami datang Tuhan, mohon agar Tuhan boleh hadir dalam persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Semoga teman-teman bisa menikmati banyak lagu, banyak Mazmur, versi Mazmur 100 waktu Kak Catherine searching lagu-lagunya. Tapi ini rasanya aku ingin bagikan dengan kalian gitu. Sebentar. Apakah udah terlihat slide lagi ya kakak-kakak atau teman-teman? Sudah, Kak. Okay. Sudah, Kak. Nah, minggu kemarin, makasih ya Kak Hendra, ini bikin sesuatu yang inget dan di-share. Jadinya kita mulai dari sini kali ya, supaya ada benang merahnya nih, gitu kira-kira. Jadi, ini kepo. Kita saling kepo-mengkepo. Satu minggu ini, apakah masing-masing kita udah mulai aja dulu? Udah mulai ngobrol nggak sama Tuhan, gitu. Lalu, nanti di dalam room, boleh di-sharingkan, ngobrolin apa aja sih gitu selama seminggu ini. Mungkin sekitar 10 menit. Kita cuman berapa ya Kak? 10 menit lah ya. 10 menit sampai kembali lagi. Lalu nanti Kak Catherine minta boleh masing-masing dari kelompok men-sharingkan apakah di dalam setiap kelompok sudah mulai. Lalu kalaupun sudah mulai, apa yang diobrolin, kalau boleh di-sharingin ya, kalau nggak private misalnya. Dan kalau belum, kenapa ya kira-kira gitu, apa kendalanya? Aku minta tolong Kak Hendra untuk membubarkan kita, memasuki room-room Kak. Ya, baik teman-teman, kita akan mulai saling mengkepo selama 10 menit. Nanti setelah 10 menit ada waktu 1 menit countdown ya, supaya teman-teman bisa wrap up, meringkas apa yang sudah didiskusikan untuk kemudian kita balik lagi ke main session dan kita sama-sama dengar apa yang sudah teman-teman obrolkan di ruangannya. Silakan masuk ke room-nya masing-masing. Oke, teman-teman, dari breakout room pertama, ini kita nanti ada 2 loh, breakout room. Jadi, minta tolong, masing-masing kelompok boleh share apa dari hasil kepo-mengkepo dalam grup room hari ini. Kak Catherine mulai dari kelompok Kaket ya. Minta tolong Feris, boleh berbagi hasil kepo-mengkepo kita? Boleh, Kak. Jadi hasil kita itu ya ada beberapa dari kita yang kayak udah mulai dekat, jadi kayak mulai meeting, kayak renungan setiap hari gitu. Nah, jadi gitu. Jadi di doa kita itu kebanyakan pada ngomong kayak semoga kayak karantina ini cepat selesai, sama doa ya makin supaya makin dekat sama gitu. Di dalam doa mereka masing-masing sih kita kayak berdoa supaya ya gitu deh. Terus kalau kata Kak Alma
Jadi makin dekat itu kayak sudah mau minta ampun sama Tuhan, kayak minta maaf atas dosa masing-masing. Ya gitu-gitu sih. Coba Kak boleh itu Kak. Oke, makasih Feris. Ininya rangkumannya. Em, Saya tambah sedikit aja ya. Jadi ini agak di luar ekspektasi aku sih kakak-kakak. Ternyata lebih dalam nih anak-anak. Eh, Tadi kami ada 3, 4, 5, 6. Terakhir Keisha sama Didis join. Tapi Keisha dan Didis belum sempat. Jadi dalam seminggu ini ternyata di grup itu teman-teman udah mulai dulu. Wah, senang banget udah mulai dulu. Lalu ada beberapa model ngobrolnya. Ada yang doa, ada yang renungan bersama. Tapi sebenarnya sih tadi kakek berharap doa pribadi ya, maksudnya kita pribadi ngobrol sama Tuhan. Tapi ada yang difasilitasi misalnya Feris ada renungan keluarga, jadi doa, tapi ada doa pribadinya, dia minta tolong Tuhan supaya kondisi normal. Lalu ada Alma yang lebih nyaman dengan ngobrol Tuhan tuh benar-benar ngobrol aja, nggak khusus doa gini. Ada waktu dia bilang, oh Tuhan, aku lagi ini gitu, sama isinya, isi ngobrolnya variasi juga. Ada yang permohonan supaya kondisi membaik, ada yang minta tolong Tuhan lepaskan, ada yang minta bantuan supaya Tuhan menyertai, supaya setia. Ini K, karena dia lagi ikut ini ya, kayak salnya reform gitu ya. Habis itu ada Alma yang sebelum minta tolong, dia minta ampun dulu. Wah, kalau Kak Catherine sini aku sekalian share ya. Kak Catherine kadang-kadang malah biasanya kalau doa ya, kalau lagi ada kesulitan, ada ketakutan, gitu. Jadi doanya isinya minta-minta aja. Oke, selanjutnya boleh minta tolong kelompoknya Kak Steph. Kelompok Ya, saya Paulus itu tadi. kelompok lagi. Saya ketua Kak. kelompoknya Kak Tim. Jadi saya partisipan tadi. Kak Tim Oh, yang ceritanya. Kak Tim, oh iya boleh. Kak Tim boleh, Kak Timo. Tadi Vero yang mau cerita. Oke. Stop atau. Oke, jadi tadi kebanyakan di grup kita itu lagi menggumuli tentang masa depan, sekolah, dan ya pokoknya yang berhubungan dengan masa depan gitulah. Terus tadi kita dapat banyak cara gitu buat ngobrol sama Tuhan. Mulai dari ya cerita aja, bisa dari juga bersyukur sama Tuhan, itu kan juga cerita ke Tuhan ya, ngobrol sama Tuhan. Terus memuji Tuhan gitu-gitu. Dan tadi kalau aku cerita sharing pribadi sih ya, kan lagi ada menggumuli tentang masa depan nih. Terus aku mau memutuskan suatu pilihan di mana aku kan mau lintas jalur UTBK. Aku harusnya IPA, mau pindah ke UTBK-nya itu mau ngambil sosum. Nah terus tuh ya itu yang aku obrolin sama Tuhan. Tuhan sebenarnya ini keputusannya tepat gak sih? Soalnya itu kan termasuk pilihan besar ya, yang pengaruhnya besar buat masa depan aku ke depan. Jadi ya itu aku gumulin sama Tuhan. Nah terus tuh aku mau nanya-nanya gitu lah sama kakak kelas aku ceritanya. Soalnya dia juga dulu tuh lintas jalur dari IPA ke IPS kan. Nah terus tuh namanya KJ lah, bilang aja Bang J gitu kan. Mau nanya dia di chat di line, tapi nggak berani chat di line gitu loh. Tapi nggak taunya besoknya tuh tiba-tiba si Bang J-nya ini kayak ngechat duluan gitu, kayak nanyain tentang guru aku di sekolah gitu. Jadi kayak dapet kode aja gitu dari Tuhan. Dan tadi sih Niko juga sharing kalau yang dia gumulin itu lagi sekolah kan. Terus dia bilang berserah aja sama Tuhan yang tentang sekolah ini kan, soalnya PPDB sekarang kan yang zonasi itu kan pakai umur. Terus dia akhirnya lewat jalur prestasi dapat, yaitu karena berserah sama Tuhan akhirnya lebih lega. Kayak gitu sih Kak tadi dari kelompok kita.
Makasih. Kakek jangan curiga Bang J itu Bang Jimmy ya. Aku ada mengerenit, Siapa itu Bang kelihatan Jimmy? ya? Aku mengerenit suamiku, Dek. Oh, bukan Kalau Kak. Bang J Jimmy, itu kalau Bang Jimmy, Joshua. Bang Jimmy masuknya dari apa dulu Kak Ket? Ini ya, UMPTN ya, apa sih Penmaru? Oh iya, udah namanya udah beda banget itu, kakeknya SBNPTN. Oke, makasih Vero. Jadi aku menangkap berarti udah mulai juga ya. Wow, keren, luar biasa. Tuhan menyertai ya. Udah mulai nih kelompoknya Kak Timo dan model ngobrolnya nggak hanya selalu melalui doa, tapi aku tangkapnya kenapa ngobrol karena ada pergumulan gitu ya. Karena kita ketemu sesuatu pergumulan. Jadi kita ngobrol sama Tuhan. Oke, next kelompoknya Kak Hendra ya Kak? Kelompoknya Kak Amsal, Kak. Kak Amsal, oke. Boleh kelompoknya Kak Amsal, Kak? Oke, Naya, let's go. Jadi tadi di kelompok diskusi kami, Kak Amsal sempat mengajak kita diskusi beberapa hal. Yang pertama, mengenai intensitas doa kami belakangan ini. Nah, jawaban kami itu terbagi menjadi dua. Ada yang berdoa intensitas biasa, juga yang berubah. Contohnya, Yuda dan saya. Kami itu intensitas doanya seperti biasa, sebelum makan, malam hari dengan keluarga, dan juga memiliki jadwal doa pribadi. Jadi, mencurahkan isi hati, mengeluhkan masalah kepada Tuhan. Ada juga yang seperti Bu Evi gitu, intensitas doanya selama pandemi ini semakin meningkat. Dan doanya itu isinya mengenai bagaimana Tuhan itu sangat berkuasa untuk hidup kita. Lalu, Kamsal juga sempat menanyakan kepada kita, hambatan yang pernah kita alami dalam berdoa itu apa aja sih? Nah, rata-rata kami itu jawabannya sama, yaitu antara malas atau kelupaan. Karena memang doa itu merupakan suatu hal yang tidak dijadwalkan, dan merupakan suatu hal yang pribadi, jadi sering itu kita lupa untuk berdoa dan tidak ada yang mengingatkan lagi. Lalu, untuk yang terakhirnya, Kamsal sempat melontarkan pertanyaan kepada kita. Manfaat doa itu untuk kita semua apa sih? Masing-masing kami menjawab, dan rata-rata jawabannya sama. Doa itu secara umum merupakan metode kita untuk mencurahkan isi hati dan berbicara kepada Tuhan, ngobrol. Pembicaraan ini merupakan pembicaraan monolog. Jadi kita berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan hanya mendengarkan kita, tidak dibalas secara langsung gitu. Nah, kami semua itu merasa manfaat doa itu ya untuk mencurahkan isi hati. Jadi kalau misalkan sedang dalam keadaan tegang, nervus, berduka cita, sedang senang, bisa mencurahkan isi hati kepada Tuhan gitu. Itu aja, Kak. Wow, thank you Benaya. Sangat ini ya, sistematis ya. Komprehensif, makanya kita pilih Benaya. Aduh, aku belajar banyak loh dari kalian loh. Aku tuh orangnya nggak sistematis gitu, wah. Cok, jadi jubir corona. Jadi ini aku coba ini lagi. Ternyata di kelompoknya Kak Amsal ada 2 kelompok. Ada yang ngobrol sama Tuhannya, berdoanya seperti biasa. Ada yang meningkat. Meningkatnya aku nangkepnya juga karena ada kondisi pandemi ini ya. Ada stresor, ada masalah. Lalu hambatannya malas, kelupaan. Karena ini personal ya. Jadi harus dari diri sendiri. Lalu manfaatnya berdoa, kita bisa curcol, ngobrol kalau lagi takut, kalau lagi, ya lebih ke kita ya, kondisi kita. Tadi aku juga sama kayak Benaya. Doa, kadang-kadang ada yang ritual tuh, sebelum makan. Tidur juga kadang-kadang bablas. Gitu, oke. Makasih. Kak Hendra, kelompoknya udah selesai Kak ya? Atau ada kelompok lain yang belum sharing? Kelompoknya sudah semua, Kak. Tadi hanya ada 3 kelompok. Kelompoknya Kak Ket, Kak Amsal, sama Kak Steph. Oke. Terima kasih teman-teman sudah berbagi. Oke. Ini aku sharing lagi ya. Nanti kita coba ingat-ingat nih. Yang tadi kita obrolin sama lalu sekarang.
Aku boleh minta tolong Kak, nggak apa-apa, yang baru pertama kali minta tolong Kak Epi ya Kak, berdoa untuk sebelum kita baca firman Tuhan. Di unmute dulu Kak. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Kau berikan untuk kami beribadah online pada hari ini. Saatnya Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau hendaki dalam hidup kami melalui firman-Mu. Terlebih, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berbicaralah karena kami siap diubahkan melalui firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Untuk pembacaan, aku boleh minta Abang Raymond untuk membacakan Mazmur 100. Raymond dihukum kedengeran karena nggak? nggak datang sesi kemarin ya Kak Keti. Enggak Kak, enggak dihukum. Raymond, Kakak minta tolong nih, Yang dibaca ayat mana, Kak? layar, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Minta tolong dibaca, nggak usah terburu-buru, dirimu menikmati aja. Habis itu untuk hal-hal yang di-highlight, mungkin boleh dikasih tekanan gitu ya. Silakan, Raymond. Oke. Mazmur, Nih. Oke. Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Makasih Raymond. Boleh minta tolong diulang lagi nggak? Biar Yang mana, kita baca lagi. Oke. 1-5, Mazmur 100 cuma 5 ayat. Oke. Teman-teman yang lain boleh mengikuti baca lagi, silakan ya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam perantarannya. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Makasih Raymond. Oke. Dari Mazmur 100 ini, Kakek mendapatkan refleksi mengenai menghampiri Allah. Kita kan temanya bulan ini menghampiri Allah ya. Atau dalam bahasa gaulnya mungkin kemarin Kak Hendra udah mulai dengan ngobrol sama Tuhan. Lalu ada poin memuji, lalu ada poin soal Allah, diri dan perbuatannya. Kak Catherine searching gitu. Memuji itu apa sih definisinya gitu ya? Apakah waktu itu pertama kali baca, aku langsung connect-nya tuh dengan lagu sih, dengan memuji lagu, dengan nyanyi. Ternyata definisinya, tidak hanya soal, bukan hanya soal cara. Dia lebih konsep memuji itu melahirkan kekaguman dan penghargaan kepada sesuatu. Itu dari KBBI ya, sesuatu. Tapi kalau kita lihat dari definisi dari Cambridge, ini aku ambilnya ada tertera di layar, itu to express admiration or approval of the achievements,
or characteristic of a person or thing. Sesuatu bisa personal seseorang atau sesuatu. Sedikit kita boleh simpan dan ingat-ingat minggu lalu kita belajar bahwa dari Mazmur 86 Daud itu di dalam doanya kita belajar bahwa siapa Allah dan siapa diri kita, dan kita datang, sikap hati kita ketika datang kepada Tuhan dengan jujur, dengan rendah hati dan percaya diri, dalam artian percaya bukan karena kitanya yang hebat tetapi karena Tuhannya. Nah, boleh nanti teman-teman, aku minta tolong, aku bagi 2 kategori nih. 1 musik, 1 olahraga. Cuman itu yang kaget kepikirannya. Di antara 2 ini, kalian boleh klik di kolom chat aja ya, nanti kita lihat. Yang kiri BTS. Bener nggak ya, Stefani? Yang kanan, Tanya bener apa enggak? bener nggak, Stef? Bener. Bener, oke. Yang Kaget kanan nggak salah ya? BTN. Bener, produk dalam negeri. Yang kanan ini Weird Genius. Aku nggak tahu teman-teman ini pernah dengar atau enggak. Aku mencoba. Tapi aku suka juga lagunya. Nah, boleh nggak kalian di antara 2 ini, di antara grup musik ini, yang mana yang kalian kagum, suka, dan wow, keren banget, awesome gitu. Boleh ditulis di kolom chat, atau mungkin ada yang lain, gitu ya. Lalu, kalau olahraga, ini mungkin ini yang laki-laki kali ya, tapi bisa juga yang perempuan ya. Apakah Liverpool atau MU yang kalian merasa, wow, keren banget, awesome gitu ya, mantap lah pokoknya, gitu. Aku coba lihat dulu. Timothy Westlife. Oke, tim. Lalu Liverpool. Oke, Kak Steph Liverpool. Kalau Timothy MC apa ya, tim? Manchester City, Kak Kat. Oh, ada yang lain. Oke. Kalau boleh nanya, tadi yang jawab berarti Kak Steph, Kak Hendra sama Timothy ya. Timothy kenapa milihnya Manchester City? Itu aku berasumsi sih, karena dirimu 4-0. Enggak. Itu enggak. saya Jadi nulis kalau Timothy? Saya nulis itu karena ada Kak Steph di sini. Oh. Jadi sebenarnya kalau kelompok sport kesukaanmu? Bukan sepak bola. Bukan sepak bola. Saya Los Angeles Lakers. Oh, basket. Oke. Kenapa, tim? Boleh tahu nggak? Karena ya seperti 2 tim ini namanya tidak termakan zaman gitu. Jadi selalu dalam jajaran atas gitu loh. Oh, konsisten dalam prestasi gitu ya? Iya, gitu ya. Oke. Yang grup lagu tuh nggak banyak yang ini ya? Nggak banyak yang mengungkapkan, atau memang BTS sama Virginis bukan bagian dari ini kita ya? Oke lah, baiklah. Oke, terima kasih. Jadi kita suka kagum entah itu ke seseorang, kelompok, musik, atau sport, itu karena pasti ada sesuatunya kan, dan biasanya mungkin karena prestasi atau karena orangnya keren, lagunya asik gitu, jadi ada alasannya. Nah, di dalam Mazmur 100 ini kita mau melihat apa sih yang harus bicara, apa sih soal kita gitu. Tadi kalau ingat breakout room pertama, kita itu ngobrol sama Tuhan karena ada alasannya juga, ada minta tolong kalau kita lagi kesulitan, untuk membantu kita. Tapi ada juga yang ya lebih
minta tolong ya. Jadi padahal definisinya kalau tadi kita lihat definisinya itu bukan soal kita. Definisinya memberikan pengakuan, penghargaan kepada objek di luar kita. Gitu. Nah, Mazmur 100 ini juga mengungkapkan pembacanya harus apa sih? Seperti tadi Raymond udah cerita ya. Kakek sih berefleksi mendapat di ayat, kan tuh 5 ayat. Aku melihat ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 itu omongan buat Kak Catherine. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang atau kakak-kakak lain mau nambahin, silakan ya. Bersorak-sorak, lalu beribadah dengan sukacita, lalu datang ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai, lalu masuk ke pintu gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian. Lalu kita diajak juga untuk bersyukur terkait dengan kitanya. Kalau kakek bandingin coba sama terjemahan bahasa Inggris NIV, itu ada, jadi dibagi kayak kata kerja dan ada nggak hanya aktivitas, tapi ada rasa di dalamnya. Misalnya yang ayat pertama nggak terlalu kelihatan mungkin ya di Alkitab Bahasa Indonesia, bersorak-sorak. Tapi kalau di NIV itu shout for joy, berteriak dengan sukacita. Ada kata sifatnya di situ, ada rasanya. Lalu kalau ayat 2 dan ayat 4 ada ya, beribadah dengan sukacita. Jadi nggak terpaksa gitu. Beribadah karena ya ini hari Minggu jam sekian, karena udah di reminder sama Kak Hendra, ini linknya gitu ya. Tapi beribadah, worship the Lord, dia bikin bahasanya, with gladness. Datang dengan, ini bicara lagu ya, lagu yang penuh dengan sukacita. Lalu masuk ke pintu gerbang dengan ucapan syukur. Jadi ada kegiatan dan ada sikap hati. Ada yang dikerjain dan ada sikap hatinya. Kurasa Tuhan peduli itu ya. Tuhan kita ternyata bukan Tuhan yang hanya ritual-ritual aja. Dia peduli dengan apa yang aku rasakan, dan ketika kita datang sama raja, raja yang harusnya memang patut kita agungkan, kita harus punya sikap hati yang seperti ini, yang seperti pemazmur katakan, sukacita dengan bersyukur, gitu, dengan puji-pujian. Bisa lewat lagu, bisa lewat ngobrolnya, lewat bicara aja. Bisa dengan melihat ciptaan Tuhan gitu. Nah ini waktu kakek ini, wah sebenarnya waktu mempersiapkan ini, kakek tidak dalam kondisi perasaan yang bisa sebahagia ini. Kalau kita baca ini kan kayaknya nih, wah grande ya, besar, ajaib, sukacita, senang. Kayaknya nggak akan ada masalah nih. Gitu. Tapi menarik, Mazmur suruh kita seperti ini. Firman Tuhan. Lalu, nah ini yang mungkin akan menjadi fondasi dan alasan. Kenapa kita harus melakukan apa yang di ayat pertama, ayat kedua, dan ayat keempat. Itu ada di ayat ketiga dan kelima menurut aku. Meskipun memang ayat ketiga tuh ada kata kerja juga ya, ketahuilah. Kita disuruh ketahuilah. Jadi, ya mungkin ini reminder juga bahwa kita harus ketahuinya caranya gimana, kan caranya baca firman Tuhan ya. Di ayat ketiga itu ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Kalau teman-teman baca, kalau aku copy paste langsung sih Tuhan huruf besarnya T-nya aja. Tapi kalau teman-teman baca Alkitab fisik dan di NIV juga, Tuhan itu Tuhannya huruf besar semua. Yang artinya itu adalah Tuhan yang personal untuk bangsa Israel, Yahweh. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Yahweh lah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Paket mendapatkan luar biasa di sini. Bahwa Tuhan yang kusembah itu adalah Tuhan di antara segala Tuhan yang lain. Dan diingetin bahwa ini Allah kita adalah Allah pencipta alam semesta. Tapi nggak berhenti sampai sini ternyata. Ayat ini bilang habis menjadikan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Paket nih berefleksinya bukan hanya relasi antara si pencipta dan ciptaan, seperti misalnya peneliti berhasil menciptakan sesuatu robot misalnya. Apakah lalu akan dipelihara, diajak ngobrol, apakah akan hubungannya sedekat itu? Tapi, ternyata Allah kita, Allah yang pencipta yang besar itu, menganggap kita ini kepunyaan Dia. Kita ini umat dan dombanya. Ini deket banget gitu. Lalu alasan kita bisa memuji, bersorak-sorai, datang dengan sukacita, itu karena ayat kelima. Sebab Tuhan itu baik. Ini karakter Tuhannya ya, perbuatan-perbuatannya. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun dari generasi ke generasi. Aku langsung teringat Bu Dharma nih. Oke, ini kalau secara tulisan, ya kita sering dengar. Sering menyanyikan juga mungkin bahwa Tuhan itu baik. Dan ini perlu dialami gitu. Jadi ada pengetahuan, ada pengalaman di situ aku nangkepnya. Nah, ketika aku baca ya, habis itu ada domba gembalaan ya. Yang teringat sama kakek tuh aku nggak inget sih ayatnya, kakek orang yang hafal. Cuman aku inget bahwa akulah Tuhan Yesus pernah bilang ya, akulah gembala yang baik. Searching, Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21, panjang ya. Perikopnya judulnya Gembala yang Baik. Di ayat ke-11, aku dapetnya nih ayat ke-11 dan ayat ke-14, Tuhan Yesus bilang dialah gembala yang baik. Aku bacakan untuk kita semua. Ayat ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau kita baca, kayaknya kakek nggak sempat nih baca ini dengan dalam. Tapi aku sekilas baca bagaimana kenalnya itu sampai kita dengar suaranya aja jadi udah tahu gitu kalau di ayat-ayat awal. Jadi bukan hanya karena Allah sang pencipta dunia ini yang luar biasa, tetapi kita ini kepunyaannya dan dombanya. Dan itu di perjanjian baru, itu kejadian itu. Di Mazmur dibilang soal domba gembalaannya, Tuhan Yesus menyempurnakannya dengan bilang, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Salib gitu ya. Kristus mati untuk kita sampai sedemikian. Sampai sedemikian. Allah Bapa yang dalam Yesus berinkarnasi. Mau mati untuk kita, kakek dan kakak-kakak dan teman-teman semua. Jadi, akhirnya, di minggu ini juga Kak Catherine ikutan diskusi soal Mazmur 145. Itu juga berbicara soal siapa Tuhan. Ya, Mazmur berbicara, nanti kan ini judulnya seri. Nanti kita akan belajar cara yang lain untuk menghampiri Tuhan. Gitu. Dan aku sangat dibukakan bahwa ternyata
oh nggak hanya cuman aku ngobrol sama Tuhan tuh makan sebelum tidur kalau nggak kebablasan, bangun pagi kalau nggak buru-buru harus ngerjain segala sesuatu. Kayak Bu Dharma pernah bilang juga ya, dalam keseharian ketika aku nyuci piring gitu misalnya, aku bisa terlintas awalnya misalnya ngedumel, aduh ini piring banyak banget ya, harus dicuci bolak-balik. Tapi terlintas lalu, ini kan artinya aku ada piring ya, aku ada tempat tinggal, ada rumah yang meskipun capek dibersihin, ada rumah loh ini, gitu. Dan oh wow, makasih Tuhan gitu. Gitu. Nah, itu kan kita kecenderungan kita. Tapi ini Mazmur 100 ini mau bilang bahwa ada cara lain selain kita ngobrol sama Tuhan melalui permohonan, atau kalau permohonan minta tolong atau minta dilepaskan dari sesuatu, minta Tuhan kabulkan cita-cita kita. Ada cara lain. Cara lainnya itu dengan memuji karena siapa dia gitu ya. Ini yang aku kaget dapet sih. Nah, ini kita coba ya, aku lihat dulu jam. Oh, masih bisa. Nah, kita berbagi lagi dalam kelompok-kelompok. Kira-kira meskipun tadi ada Benaya, kelompoknya Kak Am udah sempat bahas dikit ya, tapi mungkin kelompok yang lain belum. Jadi ini kayak mau melengkapi. Apa yang membuat kita sulit memuji Allah Sang Pencipta, Pemelihara, dan Juru Selamat? Lalu setelah kita belajar Mazmur 100, kira-kira gimana ya caranya supaya kita tetap bisa memuji, bisa datang, bisa berkomunikasi, bisa ngobrol sama Tuhan, meskipun sedang merasa sulit. Minta tolong Kak Hendra untuk bagi kita lagi, mungkin ke kelompok yang tadi ya Kak ya. Oke Kak, sip. Ya teman-teman, kita akan diskusi lagi di breakout room buat teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube. Ada Ruben di sana. Silakan Ben dan teman-teman yang lain, kamu juga bisa memikirkan pertanyaan yang tadi disampaikan Kak Catherine yang ada di slide ini juga. Silakan boleh di-chat kali ya, di-sharingnya gitu ya Kak. Boleh di-chat, nanti tanggapannya boleh di-share lewat chat. 10 menit juga Kak Catherine? 10 menit sih kayaknya masih oke nih ya Kak. Oke. 8 menit kali ya Kak. Oke, saya ganti. Jadi apa yang buat sulit, lalu bagaimana ya supaya bisa uji meskipun sulit. Ya, 8 menit plus 60 detik untuk wrap up ya teman-teman. Silakan masuk ke roomnya masing-masing. Oke. Kami juga sudah kembali. Terlalu sebentar. Terlalu sebentar. Bentar lagi udah jam 12 deh soalnya. Kali ini aku boleh minta tolong kakak-kakak nggak yang berbagi di kelompoknya. Mulai dari tadi Kak Timo ya. Pak Timo, Pak Amsal, Kak Ket. Sama nanti mungkin saya nambah dari teman-teman yang di YouTube Kak, juga udah memasukkan. Oh iya Kak, kali ini mereka ini ya. Oh iya, oke Kak. Tumben nih aktif. Azan. Waduh, azan ya. Oke, kalau kayak gitu Kak Amsal nggak terpengaruh azan ya nih ya? Kak Am. Oke. Tadi yang saya tanyakan di grup adalah pernah nggak kalian memikirkan siapa Allah itu? Lalu dari situ dibawa, pernah nggak kalian memikirkan bahwa pada Perjanjian Lama
doa itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena ketika kita menghampiri Tuhan dengan serampangan, hukumannya mati. Di berbagai kesempatan di perjanjian lama hal itu sangat jelas. Contoh anak-anak Eli yang secara serampangan menggunakan jabatan imamnya, atau orang-orang yang ngambil api yang hanya boleh oleh imam saja, itu semua ujung-ujungnya mati, gitu ya. Nah dari situ tadi ada Yuda sama Kak Evi, kita semua menjawab iya, kita nggak terlalu memikirkan karena pusatnya adalah kita ya, pusatnya selalu kita, bukan cuma soal ada keinginan, tapi juga gue lebih gampang memuji Tuhan karena gue lagi happy. Gue lagi gitu ya Kak? Benar, selalu seperti itu gitu ya. Nah padahal kalau kita pikirkan nanti di akhir zaman ya Tuhan itu juga akan menjadi catatan buat kita ya. Maksudnya adalah oh ya, satu lagi tadi pertanyaan ketiga, pernah nggak kita mempersiapkan diri untuk berdoa? Lalu tadi Kak Evi sharing, ya Kak ya nggak juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, terutama kalau misalnya kita udah harus kerja, sibuk, tapi kita merasa harus berdoa. Sesuatu yang menjadi ritual sehingga kehilangan kepada siapa sebenarnya kita berdoa. Tadi Mazmur yang Kak Keti sharing kan awalnya dibuka, dialah Tuhan. Tapi biasanya itu kita bypass, kita langsung menggali soal dia gembala, saya dombanya, dia jaga saya sampai dia mati, ya gue hidup, gitu ya. Nah itu sih tadi, jadi tadi yang berusaha saya provoke di grup adalah memikirkan soal doa kepada siapa yang kita hadapi, sehingga itu bisa membuat kita memikirkan bukan hanya soal apa yang kita minta, tapi juga sikap kita ketika menghadap Tuhan. Gitu loh, Kak. Oke, thank you banget, Kak Am. Nyambung sama yang aku harapkan. Lalu, minta tolong dari Kak Hendra kali ya, teman-teman di YouTube. Sharing apa ya, Kak Hendra? Iya, jadi ini saya coba mau buat ringkasannya tapi panjang ya. Jadi Ruben pertama dia curhat, jadi selama kita kebaktian online ini dia nggak pernah dapat linknya katanya. Oke. Terus yang kedua mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, kata dia Tuhan Yesus itu selalu setia mendampingi umatnya gitu, seperti domba yang sangat memperhatikan domba-dombanya. Kemudian kita adalah dombanya, sebagai domba kita harus taat dan patuh terhadap gembala kita. Gitu. Jadi di satu sisi Tuhan adalah gembala kita, dia gembala yang baik, tapi mungkin senada dengan yang Kak Amsal bilang tadi, sebagai domba kita juga harus patuh kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Gitu. Nah, kemudian dari Ruben juga yang membuat dia sulit memuji Allah karena ketika sedih, galau, atau gelisah menjalani perjalanan kehidupan yang dihadapi. Loh, bukannya itu alasan untuk semakin memuji ya? Oke. Kadang sulit juga, Kak. Iya, dan sulit juga. Memang kenyataannya gitu sih, pada saat kita lagi susah, memang cenderung lebih kepada minta tolong ya, seperti yang minggu lalu gitu, dan bukan memuji. Nah, lalu ada dari Sharon nih, Sharon juga join dari YouTube. Sharon bilang dia kesulitan, jadi yang membuat dia sulit memuji Allah itu adalah karena dia belum siap untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Nah, lalu saya tanggapi bahwa sebelum kita mengakui dosa kita, Allah sudah mengetahuinya gitu. Jadi kenapa nggak kita akui saja dosa kita? Karena kita bukan mau memberitahu Allah ketika kita ngaku itu, kita kan mau memulihkan hubungan kita ya. Lalu kata Sharon, dia harus melatih diri untuk bisa disiplin dengan waktu. Oke. Terus ada juga dari Ado, Kak. Ado ikut juga nih. Jadi yang membuat dia sulit memuji Allah itu terlalu banyak godaan. Godaannya itu godaan
yang membalik dari tujuannya untuk memuji Tuhan, gitu. Jadi kalau Ado bilang karena banyak godaan, yang di sini dibilang, dari Ruben juga ya, dalam keadaan apapun kita harus memuji Allah karena memuji Tuhan. Jika memuji Tuhan dalam keadaan sulit, justru itu akan melegakan keadaan kita. Kira-kira itu, Kak, katanya. Oke. Jadi itu yang ada di jemaat YouTube kita, Kak Catherine. Oke, terima kasih tadi Ruben, Sharon, Ado ya, sudah join. Dan sudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Jadi lebih lagi kesulitannya ya karena kitanya ya, kondisi di kitanya. Ingat lagi bahwa tadi kayak kata Kak Amsal, Mazmur 100 bilang ini Tuhannya. Ada alasan paling dasar, fondasi yang paling kuat mau menghadapi badai seapapun supaya bisa memuji adalah siapa yang kita puji itu Tuhannya. Kalau Kak Timo, gimana Kak Timo? Kelompoknya Kak Timo? Kelompok saya tadi saya udah agak lupa tadi. Atau menurut Kak Timo? Tadi kelompok saya itu ada beberapa yang bilang dia mau memuji Tuhan tapi masih takut karena dianya penuh dosa gitu ada. Dan juga ada yang dari tadi setelah baca Mazmur 100 jadi dia belajar kalau memuji berbicara pada Tuhan itu tidak selalu tentang membawa masalah kepada Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan bukan konsultan kita kan. Jadi kita memuji dia juga, bersyukur pada dia gitu. Kalau buat saya mau jawab yang pertama, kesulitan memuji Tuhan itu kalau saya dulu, ada dua, yang satunya dulu, saya sulit memuji Tuhan pada saat masa-masa terberat. Boro-boro memuji, yang ada, Tuhan kenapa ini terjadi gitu. Tapi kan itu kan semua bagian perjalanan iman gitu. Kalau sekarang yang sulit itu adalah memuji Tuhan pada saat kita ada di atas. Begitu kita ada di atas dapat sesuatu yang baik, wah langsung lupa semuanya karena semuanya jadi tentang kita gitu. Bukan tentang Tuhan yang ngasih kita. Kalau saya di dua itu sulitnya memuji Tuhan. Oke. Jadi sama di kelompoknya Kak juga ada disebutkan soal kenapa datang pas butuh gitu, jadi merasa bersalah, lalu sulit karena kadang-kadang fokusnya ke orang lain, pencapaian orang lain, jadi akhirnya karena saya iri sebenarnya, lalu sulit karena ketemu masalah, jadi sebenarnya kalaupun lagi sedih ataupun kalau lagi happy, itu semua bicara soal saya ya. Saya yang sedih dan saya yang sedang happy. Tapi dari Mazmur 100, Kak Catherine belajar bahwa satu-satunya alasan dan alasan yang paling kuat untuk tetap bisa memuji yaitu bahwa seperti kata Kak Amsal, siapa Allah? Siapa Allah? Siapa Allah buat aku gitu. Dan dari Mazmur 100, Kak Catherine belajar Allah itu selain pencipta, tapi dia pemilik hidup kita dan dia juru selamat Kak Catherine pribadi. Dan mudah-mudahan teman-teman membaca ini boleh makin boleh tahu bahwa ada cara lain selain ngobrol sama Tuhan dengan entah itu rutin atau minta berkat atau permintaan-permintaan lainnya, tetapi ngobrolnya ya karena ngobrolnya karena Allah adalah Allah gitu. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, dan Allah yang menyelamatkan, yang sedemikian peduli masing-masing kita. Peduli dengan Kak Timo, Kak Stef, Kak Amsal, Kak Hendra, Kak Eni, Stefani, semua peduli dan dia pengen kita selamat gitu ya. Itu sih. Jadi semoga kita dimampukan untuk dalam kondisi apapun. Jadi bukan nggak semua hal soal gue sih, soal saya gitu. Justru sebenarnya semua hal harusnya soal Allah kita. Oke. Jadi kesimpulannya yang aku dapat,
Muji adalah cara berkomunikasi kita dengan Allah, cara ngobrol, bentuknya bisa banyak macam, dan alasan memuji. Mungkin ini ya, sebenarnya tujuannya ini kita ngulik-ngulik Mazmur 100 ini adalah ini. Alasan memuji adalah karena siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Pencipta, pemelihara, dan juru selamat. Biarlah segala, karena Kak Catherine nih, kemarin juga diingetin nih, baru sama Kamsal juga, baru ulang tahun. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi selama masih bernafas, selama masih diberi hidup, dan bukan hanya kita aja ya, segala nih, dibilang segala yang bernafas, seluruh makhluk. Biarlah hidup kita ini hidup yang memuji Tuhan. Oke, Kak Catherine stop sampai di sini. Sebelum tutup, kita akan doa syafaat, lalu kita akan memuji Tuhan, lalu kita ada pengumuman mungkin dari pengurus. Untuk doa syafaat, bolehkah aku meminta, apakah ada dari pokok doa yang Kak Catherine sampaikan di sini ada yang kurang, yang mungkin bisa kita doakan bersama-sama? Di sini Kak Catherine kasihnya soal tahun ajaran baru, tadi ya proses PPDB yang agak rumit ini, lalu mungkin adaptasi teman-teman dengan model pembelajaran. Kami yang dewasa saja adaptasi, harus banyak beradaptasi, apalagi mungkin teman-teman. Dan kakak-kakak yang akan kuliah. Hari ini ada UTBK, sayangnya Kak Catherine nggak tahu nih, apakah di antara teman-teman kelas 12 ada yang ambil UTBK SBMPTN ini. Mungkin soal pemilihan jurusan, pemilihan kampus, kayak kata Vero tadi, itu udah mulai dipikir-pikir dari sekarang persiapan, lalu kesehatan untuk kita semua. Adakah yang ingin ditambahkan lagi ya teman-teman? Kalau ada boleh di-unmute aja. Oke, silakan Kak Timo. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Kau berikan pada hari ini. Kami dapat berkumpul Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk tahun ajaran baru yang segera datang Tuhan, untuk proses penerimaan peserta didik baru Tuhan dari SMP dan SMA Tuhan, yang terjadi banyak gejolak Tuhan di dalamnya Tuhan. Kiranya segala permasalahan dapat selesai Tuhan, dan teman-teman kami Tuhan dapat mendapatkan sekolah yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk adaptasi Tuhan dengan segala model pembelajaran yang baru Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan agar kami dapat beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan Tuhan, memilih jurusan, memilih kampusnya Tuhan. Kau berkati Tuhan agar apapun yang mereka pilih Tuhan seturut dengan jalan-Mu Tuhan, dan apapun yang mereka pilih Tuhan tidak ada penyesalan pada akhirnya nanti Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk UTBK SBMPTN Tuhan yang sedang berlangsung Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam ujian teman-teman kami Tuhan, dari ujian hingga tentunya kesiapan mereka Tuhan dalam menerima hasilnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami Tuhan, setiap dari kami baik secara fisik maupun secara mental Tuhan. Engkau jaga kesehatan kami Tuhan, dan bantu kami juga Tuhan untuk menjaga kesehatan orang-orang yang kami kasih di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Kak Timo. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Minta tolong Kak Hendra putarkan lagunya. Kita boleh masing-masing menyanyi dari tempat masing-masing ya. Creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Alleluia, alleluia. Thou burning sun with golden beam,
softer gleam. Oh, praise him, oh, praise him. Alleluia, alleluia, alleluia. Thou rushing wind that art so strong, ye clouds that sail in heaven along. Oh, praise him, alleluia. Thou rising morning, praise, rejoice. Ye lights of evening, find a voice. Oh, praise him, oh, praise him. Alleluia, alleluia, alleluia. Let all things their Creator bless, and worship him in humbleness. Oh, praise him, alleluia. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise him, oh, praise him. Alleluia, alleluia, alleluia. Baiklah, sebelum pengumuman, minta tolong Bu Novi untuk menutup kita dalam doa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kebaktian remaja ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat untuk terus memuji-muji Engkau, berdoa dengan sukacita, dan memiliki Engkau dengan penuh, sehingga bukan kami hanya membutuhkan Engkau Tuhan saat kami mau datang kepadamu, tapi di setiap nafas kehidupan kami membutuhkan Engkau, dan Engkau hadir di hati kami, sehingga hati kami selalu sukacita, memuji, memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan Kak Kat, sehingga itu juga membukakan mata hati kami, bahwa kami tidak sendiri di dunia ini Tuhan, tapi Engkau terus ada di samping kami, bahkan yang paling terdalam Engkau ada di dalam hati kami. Bertahta teruslah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kebaktian kami ini sudah selesai Tuhan, kami mau melanjutkan kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan ke depan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Berkatilah setiap kami, para remaja GKI Kranggan, para kakak-kakak pembina yang sudah membimbing dan memimpin kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bu Novi. Teman-teman, ibadah sudah selesai. Apakah ada pengumuman dari pengurus? Ya, Indra, sekalian pengumuman buat yang acara, buat yang SMA itu juga mungkin bisa disampaikan lagi. Oke. Teman-teman pengurus ada pengumuman? Cuman ini aja, ini bulan anak remaja juga diajak untuk partisipasi. Cuman kita yang baru ada itu nanti nonton bareng. Soal lombanya nanti diberitahukan lebih lanjut ya teman-teman ya. Gitu aja Kak. Sip, thank you Kak Amsal. Lombanya mungkin salah satunya bisa menulis resensi ya, apa yang didapat dari film yang ditonton. Bisa buat film baru kalau mau. Iya, filmnya kurang apa gitu ya. Yoi. Ya teman-teman, terima kasih. Buat yang ini, siaran kita di YouTube udah saya tutup tadi. Saya mau menyampaikan beberapa hal. Pertama, buat teman-teman yang akan naik ke kelas 10, sampai dengan teman-teman yang baru lulus sekarang ini, lulus jalur corona tahun 2020,
2 minggu yang akan datang kita akan ada sesi follow up dari yang kemarin. Kalau kemarin kita udah bahas tentang garis besar dan menggugah pemikiran teman-teman mengenai apa yang harus dipikirin soal merencanakan masa depan bersama Tuhan tentunya. Kalau sekarang kita di 2 minggu yang akan datang itu mau belajar hal-hal yang lebih teknis. Jurusan-jurusan apa saja yang ada misalnya. Terus kemudian apa yang dipelajari di jurusan-jurusan itu juga bermacam-macam jalur masuk ke perguruan tinggi. Jadi kalau kemarin teman-teman belum datang, videonya udah ada di YouTube, silakan disimak. Nanti untuk sesi yang berikutnya kami harap teman-teman bisa lebih banyak yang datang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau ngingetin juga buat teman-teman remaja yang belum ngisi survei media online. Kita dari tim media online juga mau membuat media online kita lebih kekinian. Jadi kalau teman-teman belum isi surveinya, nanti japri ke saya ya, saya akan kasih linknya. Karena kalau teman-teman mau menyediakan waktu, kayaknya lebih baik. Jadi kalau teman-teman mau menyediakan waktu 5-10 menit, silakan japri, nanti saya kasih linknya. Itu aja Kak Amsal, Kak Steph. Thank you, Kak Hendra. Baiklah. Selamat hari Minggu semua.